Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa nu'minu bi syafa'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam li ahli jannah ay yadkhuluha wa hiya lin nabiy sallallahu alaihi wasallam khassah. Dan kita beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga. Di antara syafaat yang dikhususkan oleh Allah azza wa jalla untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat bagi penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis, ati babal jannah yaumal qiyamah, aku akan mendatangi pintu surga, yaitu akan mendekati pintu surga di hari kiamat. Fa astaftih, kemudian aku akan meminta dibukakan. Meminta dibukakan berarti di sini adalah memberikan syafaat. Dan keumuman dalil, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Maka ini adalah dalil umum bahwasanya setiap nabi atau malaikat yang ingin memberikan syafaat pasti sebelumnya adalah ada izin dari Allah azza wa jalla. Maka aku minta untuk dibukakan, itu setelah diizinkan oleh Allah. Fayaqulul khazin, berkata al-khazin, maksudnya adalah malaikat yang bertugas menjaga surga. Man anta, siapa kamu? Fa aqulu Muhammad, aku mengatakan aku adalah Muhammad. Fayaqulu bika umirt la aftahu li ahadin qablak. Maka khazin tadi, malaikat tadi mengatakan, dengan mulah aku diperintahkan. Itu kalau engkau minta dibukakan, maka aku diperintahkan untuk membukakan pintu surga tersebut. Bika umirt, denganmu aku diperintahkan. La aftahu li ahadin qablak, aku tidak membuka kepada seorang pun sebelummu. Artinya pintu surga ini belum dibuka sebelumnya oleh penjaga surga. Tapi ketika Nabi SAW memberikan syafaat untuk orang-orang yang beriman supaya mereka masuk ke dalam surga, maka barulah dibukakan bagi beliau pintu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kita beriman dengan syafaat Nabi SAW untuk penduduk surga, sehingga mereka bisa memasuki surga. Nah, adanya syafaat ini diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Az-Zumar. Allah mengatakan, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah, akan digiring mereka, akan dibawa mereka, akan diarahkan mereka ke dalam surga zumaran, dalam keadaan mereka berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga ketika mereka mendatangi surga tersebut, yaitu berada dekat dengan surga, wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu-pintunya, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin, dan berkatalah para penjaga surga tersebut, semoga keselamatan atas kalian, kalian baik, maka hendaklah kalian masuk ke dalam surga selama-lamanya. Taib. Para ulama menjelaskan di sini ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa dan mereka sudah sampai ya di depan surga, Allah mengatakan wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu-pintunya. Ya, firman Allah dan dibuka, ada wawu di sini. Ini ternyata mengandung faedah, mengandung hikmah. Karena di ayat sebelumnya ketika Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang kafir, mereka mendatangi neraka, Allah mengatakan futihat abwabuha, datang mendekati neraka, langsung dibukakan bagi mereka pintu-pintunya. Artinya tidak dibuka pintu-pintu neraka dengan syafaat, tapi langsung dibuka dan mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi di sana tidak ada waw, di sini ada waw. Sehingga para ulama menjelaskan adanya waw ini menunjukkan bahasanya di sana ada jarak. Jadi datang tidak langsung dibukakan. Apa yang terjadi di sana? Ada di sana syafaat. Oleh karena itu, ya, tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga supaya mereka masuk ke dalam surga, ini ada isyaratnya di dalam Al-Qur'an. Demikian para ulama, Masya Allah, mereka
mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran, mencermati apa yang ada di dalam Al-Quran, dan mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya yang namanya dalil, apabila itu adalah dalil yang sahih, maka akan saling membenarkan satu dengan yang lain. Beliau mengatakan wahiyya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah. Syafaat seperti ini adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak Allah berikan kepada yang lain. Berarti sudah berlalu di antara syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, dan sudah berlalu penjelasannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan syafaat untuk ahlil mauqif, manusia yang ada di mahsyar, di mauqif. Kemudian yang kedua adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga supaya mereka masuk ke dalam surga. Dan di sana ada syafaat yang lain yang merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat beliau untuk pamannya Abu Thalib. Sehingga meskipun dia di dalam neraka, dia mendapatkan keringanan dibandingkan dengan ahli neraka yang lain, maka azab yang diberikan kepada Abu Thalib ini adalah ringan dan sangat ringan. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya dia akan memakai sendal dari Jahannam, kemudian akan mendidih apa yang ada di dalam otaknya. Memakai sendal ya di kakinya, ternyata yang mendidih adalah otaknya, menunjukkan tentang panasnya. Dan Abu Thalib saat itu dia menyangka dirinya yang paling berat azabnya, padahal kalau dibandingkan dengan yang lain, azab dia adalah sangat ringan. Ini adalah sebab syafaat Nabi SAW. Karena saat itu beliau SAW ditanya oleh Abbas, ya, apakah engkau memberikan kepada pamanmu sedikit manfaat? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, iya, dia sekarang berada di dalam dhah-dhah. Maksudnya adalah kelak dia ketika di dalam neraka, dia berada di dhah-dhah. Maksudnya adalah bukan di neraka yang paling bawah, tapi agak naik sedikit, agak ringan sedikit. Ini adalah syafaat yang ketiga yang merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas agamanya, menghidupkan kita di atas Islam, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita di atas Islam dan juga iman. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.